memang semester pertama yang dicapai Era Jaya ini ada sedikit penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tapi kami yakin ini hanya sifatnya temporary. Karena kita lihat tadi ada beberapa penyebab kenapa Era Jaya saat ini turun, di mana salah satunya ada banjir di awal tahun, kemudian ada peraturan pemerintah baru yang kita harus menyesuaikan dan teman-teman lain juga mengalami hal yang sama. Kemudian jumlah black market yang cenderung bertambah terus saat ini yang kita harus juga antisipasi, dan ada perubahan brand preference di antara konsumen di Indonesia. Nah, hal-hal ini tentu saja akan kita antisipasi dengan beberapa strategi yang kita bagi dalam dua strategi besar, yaitu short term dan long term. Short term yang harus kita lakukan adalah kita harus mengevaluasi, mereview mengenai costing yang selama ini keluar dari Era Jaya. Bagaimanapun kita harus tekan sehingga kita akan mencapai efisiensi yang lebih baik. Kemudian yang untuk midterm, kita akan lakukan beberapa hal di mana tentu saja kita punya brand sendiri namanya Venera. Ini memiliki basis yang cukup kuat, kita akan kembangkan. Kemudian kita juga akan membuat warehouse yang sifatnya terdesentralisasi, karena selama ini kita hanya punya warehouse yang sentral besar di Jakarta. Ketika ada misalnya banjir seperti yang kita alamin sehingga berpengaruh terhadap semua. Nah, dan ketiga kita juga melakukan deeper distribution, artinya kita akan memperluas jalur distribusi kita ke seluruh Indonesia sehingga margin yang kita peroleh bisa jauh lebih besar. Dan sekali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa apa yang kita alami di semester 1 ini bukan berarti akan berlanjut terus, ini hanya temporary. Makanya dengan antisipasi yang tadi saya sebutkan, kita harapkan kita bisa kembali recover sehingga apa yang pernah kita capai di tahun lalu akan kembali lagi. Sebenarnya definisi bahwa BlackBerry turun itu tidak sesignifikan itu. Artinya yang saya sampaikan adalah BlackBerry tetap besar, pasarnya di Indonesia tetap tinggi, cuma memang ada pemain-pemain yang sifatnya black market yang tanpa garansi, yang notabene ini yang harus kita antisipasi. Nah, dalam hal ini saya berharap bahwa dengan perbaikan sistem di Indonesia, BlackBerry ini bisa naik lagi dan bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi kepada Era Jaya. Ya, ketika Era Jaya bernegosiasi untuk brand-brand baru, biasanya kita belum menentukan target awalnya. Artinya kita mencoba untuk melihat permintaan pasar itu seperti apa, tapi kita menjaga komitmen untuk tetap mendorong agar brand ini bisa diterima di pasar. Nah, untuk Lenovo dan Access sebagai brand baru, tentu saja kita akan melakukan melalui jalur distribusi maupun jalur retail. Dalam hal ini saya yakin Era Jaya bisa memberikan value kepada brand baru ini, tapi sekali lagi saya belum bisa menentukan targetnya seperti apa, tapi ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Era Jaya sehingga bisa tetap meningkatkan value atau nilai bisnisnya gitu. Selama ini Era Jaya memang memiliki 14 brand besar, tapi kalau misalnya diminta untuk membreakdown brand-brand yang saat ini sangat diminati pasar, saya bisa menyebutkan ada 5 brand paling besar, yaitu yang pertama adalah Apple iPhone, kemudian BlackBerry, kemudian Nokia, yang keempat adalah Samsung, yang kelima adalah Sony. Ini adalah 5 brand besar yang saat ini kita lihat memiliki peminat yang cukup besar di Indonesia. Untuk tahun 2013 kita masih optimis ada kenaikan slightly dibanding tahun 2012, di mana tahun ini kita melakukan revisi memang terhadap target sebelumnya. Saat ini kita memproyeksikan berdasarkan hasil semester 1, kita memproyeksikan untuk melakukan penjualan total senilai 13,5 triliun, di mana bottom line-nya kita harapkan bisa mencapai 400 miliar. Untuk jumlah unit handphone kita proyeksikan sekitar 11 juta unit handphone yang bisa dijual oleh Era Jaya Group.